Shalom bagi kita semua. Baik, sebelum kita mulai belajar firman Tuhan tentang My Life is My Prayer, pada saat ini kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kesempatan yang begitu indah yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Di tempat kami masing-masing, di dalam suasana yang masih belum normal di tengah-tengah dunia, bahkan tengah-tengah bangsa kami, oleh karena ada pandemi COVID-19, Engkau masih mengizinkan kami boleh memiliki satu kesempatan yang indah ya Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudari kami seiman yang lain yang ada di UKM-KMK USU PFEB ini ya Tuhan, dalam mengadakan ibadah jam doa kami pada saat ini. Kami bersyukur, kami boleh menaikkan puji-pujian kami, menaikkan doa kami, bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami akan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seharusnya hidup kami adalah doa kami di hadapan Tuhan. Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap hati dan setiap telinga yang mendengar dimanapun berada pada saat ini. Dan juga Engkau berkati hamba-Mu yang berbicara. Biarlah kiranya Roh Kudus yang memimpin setiap kami ya Tuhan, baik yang berbicara maupun yang mendengar, supaya masing-masing kami boleh menikmati hadirat-Mu dan merasakan jamahan Tuhan ketika kami kembali diingatkan tentang doa dan hidup yang menjadi doa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau kuduskan hamba-Mu dalam setiap keberadaannya. Engkau pakai dia Tuhan dengan luar biasa. Biarlah hanya apa yang menjadi isi hati Tuhan itulah yang disampaikannya. Dan setiap orang yang mendengar juga boleh mengerti dan mengalami kuasa Tuhan dan boleh mengalami perubahan hidup yang semakin serupa seperti yang Kau ingini. Kami menolak dalam nama Yesus setiap kuasa-kuasa si jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami di dalam pembelajaran firman Tuhan pada saat ini. Kami menolak ya Tuhan, dan biarlah kiranya hanya hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepadamu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memulai pemberitaan firman-Mu. Amin. Baik adik-adik semua, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan kepada kita di awal ibadah ini, bahwa tema kita pada hari ini adalah My Life is My Prayer. Berbicara tentang berdoa, tentunya bukan suatu hal yang baru bagi kita, terkhusus kita yang sudah jadi Kristen ya. Apakah jadi Kristen karena memang orang tua kita Kristen, atau memang kita sudah benar-benar jadi Kristen karena kita sudah mengalami kelahiran kembali di dalam Kristus. Berdoa ini menjadi satu hal yang sudah sangat sering kita dengar, kita perbincangkan, kita nasihatkan, bahkan seharusnya pun sudah menjadi hal yang sudah selalu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada banyak alasan kenapa berdoa itu menjadi satu hal yang sudah familiar atau melekat di dalam hidup kita sehari-hari. Tidak hanya di saat hari-hari yang kita lalui itu indah, tetapi juga di saat-saat mungkin kita sedang mengalami masalah ataupun pergumulan atau bahkan kegagalan atau mungkin kejatuhan. Berdoa adalah satu hal yang paling sederhana yang sering kita nasihatkan ke orang lain atau sering kita lakukan dalam diri kita, tetapi juga berdoa menjadi satu pengalaman rohani bagi kita yang mengajarkan kita banyak hal tentang kuasa Tuhan di dalam menjalani hari-hari kita. Mari kita melihat firman Tuhan mengenai doa ini dari 1 Timotius 2 ayat 1-4. Mari kita membuka kitab kita masing-masing. 1 Timotius 2 ayat 1-4. Sudah dapat? Baik, kita akan membacakannya bersama-sama. Mari kita membacanya bersama-sama. 1 Timotius 2 ayat 1-4 mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah
juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Kalau kita melihat dari latar belakang penulisan surat Paulus ini kepada Timotius sudah sangat jelas. Kalau kita pernah mempeakan kitab atau surat Paulus kepada Timotius ini, dari pasal yang pertama 1 Timotius sampai kepada 2 Timotius, kita akan melihat bagaimana isi surat Paulus ini merupakan surat penggembalaan, ya. Jadi dia bukan berisi tentang surat doktrin atau pengajaran, tetapi dia surat penggembalaan. Kalau kita pernah menulis surat mungkin kepada PKK kepada AKK, atau mungkin AKK kepada teman-teman satu kelompoknya, atau mungkin ya meskipun zaman now menulis surat itu sudah bisa dibilang hampir tidak ditemukan lagi, ya, karena alat komunikasi yang sudah semakin canggih. Tetapi kalau baik melalui chatting atau mungkin email, atau ketika kita menyampaikan isi hati kita, nasihat ataupun kerinduan atau teguran, itu menjadi salah satu jenis dari surat penggembalaan. Dan isi surat Paulus ini kepada Timotius ini juga merupakan surat penggembalaan. Kalau kita baca di 1 Timotius 1 ayat 2, jelas dikatakan di situ Paulus mengatakan bahwa Timotius itu adalah anaknya yang sah dalam iman. Jadi bisa dibilang bahwa Timotius ini adalah murid binaannya Paulus, salah satu AKK, salah seorang AKK-nya Paulus, yang dimana pada saat Paulus menulis surat ini, dia tidak bisa melayani bersama-sama lagi dengan si Timotius, adik kelompoknya ini. Sehingga ketika Paulus mendengar bagaimana jemaat di Efesus, yaitu kota tempat Timotius melanjutkan pelayanan Paulus, bagaimana jemaat di sana hidup, saling berdebat satu dengan yang lain, ya, mereka ribut. Kalau kita baca di pasal-pasal berikutnya, mereka ribut bagaimana siapa yang seharusnya jadi diaken, bagaimana seharusnya yang jadi orang penatua. Lalu berbicara lagi, kalau kita lihat itu di pasal yang kelima, bagaimana seharusnya orang-orang percaya itu memperlakukan janda, anak-anak yang terlantar. Kemudian bagaimana seharusnya jemaat itu menghadapi pengajaran-pengajaran yang sesat. Ya, ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang diam saja gitu. Dan Paulus mengingatkan Timotius supaya dia tidak terkecoh dengan semua situasi yang sedang terjadi. Terkecohnya itu dari apa? Terkecohnya dari fokus kepada apa yang dulu pertama sekali diajarkan oleh Paulus kepada Timotius. Ya, makanya dia menuliskan surat ini untuk mengingatkan Timotius supaya mempertahankan apa yang sesungguhnya ajaran Injil yang murni, dan bagaimana seharusnya hidup yang kudus sesuai dengan ajaran Injil itu, baik sebagai jemaat maupun sebagai pengajar ataupun diaken ataupun penilik jemaat di tengah-tengah sebuah gereja. Dan itu yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius. Kalaupun menghadapi suatu situasi yang ribut, jangan terkecoh dengan keributan itu, tapi fokuslah dengan apa yang menjadi pengajaran yang sebenarnya. Dan kalau kita baca dari nats kita ini, sudah jelas sekali bagaimana seharusnya Timotius menyikapi kegaduhan atau setiap situasi yang terjadi di Efesus itu. Yang pertama sekali, Paulus mengingatkan Timotius supaya tidak terkecoh itu, hal yang harus dikerjakan yang pertama sekali adalah berdoa. Karena kalau kita baca lagi seperti tulisan Paulus di suratnya di bagian yang lain, dia mengingatkan, diam dan tenanglah supaya kamu bisa berdoa. Nah, sama, nasihatnya juga sama kepada Timotius di dalam menggembalakan atau mengontrol atau mengawasi pelayanannya di jemaat Efesus. Paulus mengingatkan dan menasihatkan Timotius yang pertama sekali di ayat nats yang kita baca di ayat yang pertama tadi adalah, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, ini hal yang praktis tetapi menjadi kunci yang memenangkan kehidupan Timotius, ya. Dan itu juga yang dialami oleh Paulus. Makanya Paulus mengingatkan Timotius,
Yang pertama sekali yang kau lakukan Timotius haruslah berdoa. Ya, bukan sibuk berdebat sana sini, ya, atau kumpul sharing sana kemari. Bukan itu yang duluan dikerjakan. Tetapi yang pertama sekali dikerjakan itu adalah berdoa. Dari ayat yang pertama ini kita diingatkan ada 3 isi doa yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius yang harus dilakukannya, yang harus disampaikannya. Yang pertama, isi doanya itu haruslah berupa permohonan. Permohonan akan apa? Gitu ya, pastinya permohonan akan situasi yang sedang terjadi. Gitu. Setelah menaikkan permohonan, maka jadilah pendoa syafaat. Seperti yang kita tahu, syafaat itu artinya perantara, ya. Jadi Timotius berdoa menaikkan permohonan bagi jemaat di Efesus dengan memposisikan dirinya sama seperti jemaat itu di dalam doanya, ya, gitu. Karena dia menjadi perantara menyampaikan isi hati atau situasi yang terjadi kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, kalau kita baca dari definisinya, syafaat itu adalah perantara berdiri di antara 2 atau lebih orang yang datang bersamaan di hadapan Tuhan. Ya, datang bersamaan di hadapan Tuhan. Nah, ini berarti artinya Paulus juga mengingatkan Timotius supaya menjadi pendoa syafaat itu harus mengajak jemaat yang lain yang juga sungguh-sungguh mau berdoa bagi jemaat di Efesus. Jadi mereka bersama-sama berseru kepada Tuhan. Maka bersyafaat itu berarti datang di hadapan Tuhan dengan tujuan menggantikan posisi seseorang seperti Tuhan Yesus yang juga telah menggantikan posisi kita. Mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Maka Tuhan Yesus juga pernah bersyafaat bagi kita tentunya. Nah, isi yang ketiga itu adalah tentunya mengucap syukur. Sama seperti ciri khas surat-surat Paulus, ya, kepada jemaat-jemaat, semua jemaat yang dia layani. Dia selalu membuka dan menutupnya dengan sapaan dan juga dengan ucapan syukur. Dia selalu mengaku senantiasa bersyukur. Aku bersyukur, aku bersyukur. Jadi jangan lupa, di dalam situasi apapun, di dalam doa-doa kita harus senantiasa mengucap syukur. Nah, sangat menarik isi dari doa yang diingatkan oleh Paulus ini untuk dilakukan oleh Timotius di tengah-tengah dalam menghadapi kondisi jemaat di Efesus di dalam kepemimpinan atau pengawasannya si Timotius pada saat itu. Ketika dia sudah hidup di dalam menghadapi setiap situasi itu dengan berdoa, maka Paulus mengatakan kalau sudah berdoa pasti hidupnya tenang dan tentram. Itu jelas dikatakan di ayat yang kedua. Ya. Di ayat yang kedua, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita hidup tenang dan tentram. Nah, orang yang berdoa pasti tidak gerasa-gerusu kalau istilah dari Bapak Presiden kita, ya. Maka segenting apapun pengajaran sesat yang sedang terjadi atau mungkin segenting apapun kondisi dan situasi hidup kita, kalau kita sudah berdoa pasti tidak lagi gerasa-gerusu, tidak lagi sembarangan melangkah, tidak lagi sembarangan bicara, tidak lagi sembarangan mengambil keputusan. Bukan berarti tidak bisa takut, ya, atau tidak pernah khawatir. Bukan, tetapi kalau kita mungkin bisa saja tetap takut atau khawatir dalam menghadapi satu situasi yang buruk, gitu. Tetapi ketika kita sudah berdoa, maka harusnya ada satu perubahan. Tidak lagi khawatir atau takut, tidak lagi dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran, tetapi ada ketenangan. Walaupun mungkin masalah yang didoakan itu belum mencapai solusi, ya, belum selesai. Tetapi orang yang berdoa, kata Paulus, pastilah hidup tenang dan tentram. Ya. Makanya coba kita evaluasi atau telisik ke belakang lagi hidup doa kita. Kita sudah berdoa tetapi masih dikuasai oleh ketakutan akan masalah itu, atau mungkin ketakutan akan kegagalan, atau mungkin kita tidak menemukan solusi sehingga kita mencari solusi lain di luar dari Tuhan, maka kita harus mengevaluasi lagi. Benarkah kita berdoa atau hanya sekedar cuap-cuap kepada Tuhan? Ya. Kalau kita melihat lagi apa esensi doa, kalau kita lihat di Alkitab kita ada banyak sekali, ya, doa adalah nafas kehidupan, gitu ya. Kalau orang percaya selalu mengatakan doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Maka kalau kita memilih untuk tidak berdoa, berarti kita memilih untuk tidak bernafas secara rohani, ya, dalam kehidupan kita.
Lalu di lagu juga ada mengatakan doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Berdoa bukan berarti mengubah keinginan kita, mengubah keinginan Tuhan sesuai dengan keinginan kita, bukan. Tetapi berdoa itu adalah menyerahkan segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita rasakan, atau mungkin yang kita mimpikan, atau yang kita hadapi kepada Tuhan, dan membiarkan Tuhan yang menyelesaikannya dengan caranya Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus waktu berdoa pas beberapa jam lagi sebelum dia ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Dia berdoa di Taman Getsemani. Kalau kita membaca di Matius itu, bagaimana Tuhan Yesus juga berdoa sampai peluhnya pun berubah menjadi peluh darah, oleh karena dia begitu benar-benar berserah kepada Bapa di dalam doanya. Nah, Tuhan Yesus sendiri sudah menunjukkan bagaimana arti sebenarnya dari doa. Nah, kalau kita pernah baca kisah doa Getsemani itu, 3 kali Tuhan Yesus berdoa, menaikkan doa yang sama, ya. Tapi kalimatnya ada perubahan-perubahan dari doa yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Yang pertama dia mengatakan, ya Bapa, jikalau mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku. Lalu kemudian waktu dia mendoakan hal yang sama lagi, ada satu perubahan di kalimatnya. Tetapi janganlah kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Demikian juga di permohonannya yang ketiga, hal yang sama didoakannya. Tetapi ada penyerahan diri yang semakin nyata di dalam doa yang ketiga itu. Nah, doa menjadi hal yang esensi bagi kita, bukan karena kita merasa puas, oh sudah tersampaikan semua emosiku di dalam doa, bukan. Berdoa bukan berbicara tentang emosi, tetapi boleh jadi memang di dalam doa kita bisa saja menangis seada-adanya, menyampaikan apapun, karena memang berdoa itu hanya antara aku dan Tuhan, tidak ada orang ketiga di dalam berdoa. Dan itulah nikmatnya, salah satu kenikmatan di dalam berdoa. Kita bisa menyampaikan apa saja di dalam doa, tetapi doa yang benar itu seperti yang diingatkan oleh Paulus itu, doa yang benar itu akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Jadi sudah bisa dipastikan orang yang berdoa tidak lagi gelisah. Itu sudah pasti. Ya, sama seperti Tuhan Yesus di doa Getsemani itu, kalau kita pernah PA kan doa Getsemani itu berat, dia tahu memang sangat-sangat berat yang akan dia dapat. Waktu pertama kali dia berdoa masih ada ketakutan, bahkan dia berkata bahwa hatinya sangat perih, sangat sakit. Tetapi ketika dia berdoa lagi untuk yang kedua kalinya dan yang ketiga kalinya, hatinya siap dan dia tenang. Tidak lagi merasa sakit atau takut, gitu ya. Kalau kita melihat dari teladan Tuhan Yesus di dalam Alkitab kita, bahkan bagaimana dia menunjukkan keteladanan berdoa itu, bahwa doa itu sangat penting, ya. Doa itu sangat penting, bahkan dari kalau kita masih ingat di Markus 1 ayat 35 ayat hafalan kita di KTB, ya, di kelompok kecil, bahwa pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar dan dia berdoa di sana. Itu artinya bahwa doa itu menjadi penentu kehidupan kita, ya, mengawali hari dengan doa, menutup hari dengan doa, bukan hanya karena kebiasaan, tetapi memang ada penyerahan diri di dalamnya. Dan Tuhan Yesus meneladankan itu sendiri. Selain itu juga, kenapa berdoa itu sangat penting? Ya, berdoa juga hanya akan bisa dilakukan kalau kita hidup di dalam Roh Allah. Itu jelas dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Adik-adik boleh baca? Ya, silakan dibaca Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Bagaimana berbicara dengan Allah itu, kita kan tidak bisa lihat secara fisik Allah itu, ya. Tetapi kita bisa berbicara apapun kepadanya dan kita bisa mendengarkan suara Allah ketika kita berdoa. Dan hanya orang yang bisa berbicara di dalam roh dan kebenaran kepada Allah, hanya orang yang demikianlah yang bisa sungguh-sungguh berdoa. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 itu mengatakan bahwa ya, roh kita yang terlihat ini tidak bisa lagi
kita sampaikan kepada Tuhan dengan hal fisik, tetapi hanya dengan bahasa roh, dengan kuasa roh. Kita yang akan bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dengan bahasa roh. Karena roh itulah yang menjadi perantara kita, yang mengajari kita bagaimana kita bisa menyampaikan isi hati kita kepada Allah, dan bagaimana kita bisa mengerti isi hatinya Allah. Ya, nggak bisa kita chatting ya dengan bahasa apapun kecuali dengan bahasa roh. Itu kenapa berdoa sangat penting. Yang ketiga, kenapa berdoa itu menjadi hal yang esensi bagi kehidupan orang yang percaya adalah berdoa itu menjadi persekutuan yang paling erat dan akrab dengan Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa berdoa itu hanya relasi aku dengan Tuhan, tidak ada orang ketiga di dalamnya. Maka apapun bisa kalau sampaikan dalam doamu. Kalau kita lihat teladan doa Daud, ya, Daud dia menulis 12 doa dari sekian banyak mazmurnya, gitu ya. Dia menuliskan ada 12 doa di dalam mazmur tulisan Daud, dan termasuk doanya itu bukan hanya di saat dia menang peperangan, bukan juga di saat dia dikejar oleh Saul, bukan, tetapi di saat dia jatuh di dalam dosa perzinahan. Maka Daud juga memilih untuk kembali kepada Tuhan dengan berdoa. Salah satu alasan doa adalah hal yang esensi bagi orang percaya. Di dalam doa kita menjadi sangat intim dengan Tuhan. Bahkan di saat-saat kita jatuh, sejatuh-jatuhnya di dalam dosa pun, kita bisa menyampaikannya di dalam doa. Hal yang tidak mungkin kita sampaikan kepada orang terdekat kita di dunia ini, bisa kita sampaikan kepada Tuhan di dalam doa kita. Dan doa menjadi hal yang esensi. Ada banyak sekali juga di dalam Alkitab disampaikan bahwa dengan berdoa kita menemukan pengharapan. Bagaimana Sarah ya akhirnya bisa mengandung, atau Ribka istri Ishak yang dikatakan jelas-jelas di situ mandul, tetapi Ishak berdoa kepada Tuhan dan akhirnya Ribka mengandung dan melahirkan anak. Bahkan di dalam saat-saat kesesakan, ya, di Roma 12 ayat 12 jelas dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Karena apa? Di dalam doa, hal yang tidak mungkin kita pikirkan itu sangat mungkin dibukakan oleh Tuhan. Dengan berdoa kita mengalami penghiburan. Bahkan di 1 Tesalonika, di tulisan Paulus yang lain, tetaplah berdoa. Itu yang menjadi alasan kenapa doa itu menjadi hal yang esensi bagi orang percaya. Makanya berdoa itu adalah hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, apapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Itulah juga yang menjadi alasan kenapa Paulus mengingatkan Timotius ini pertama-tama untuk berdoa seperti yang tadi. Dan ingat, buah atau hasil atau tujuan dari orang yang berdoa itu pasti dia bisa hidup tenang dan tentram, meskipun masalahnya belum selesai. Bagaimana cara kerjanya? Kenapa dengan berdoa kita bisa tenang dan tentram walaupun masalah kita belum terpecahkan? Paulus menuliskan di ayat yang kedua bagian terakhir itu adalah dengan cara hidup saleh dan terhormat. Kalau kita baca versi King James-nya, di situ terhormat itu dikatakan honesty, ya, kejujuran. Ada kejujuran ketika kita berdoa. Jadi nggak mungkin orang yang berdoa itu berani lagi tidak jujur. Atau kalau zaman sekarang apa istilahnya ya? Tidak bohong sih, tetapi juga tidak menyatakan apa yang sebenarnya. Ya, sudah di mana dek? Oh, udah mau nyampe kak. Tapi mungkin masih baru mengunci pintu. Ya, itu kan bukan yang sebenarnya. Orang yang berdoa merasakan ketenangan dan ketentraman karena apa? Karena sehari-hari dia hidup saleh dan terhormat. Itu jelas dikatakan Paulus di ayat yang kedua bagian yang terakhir itu. Ketika kita sudah menaikkan permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, bahkan untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, maka kita akan hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kehormatan ini adalah satu terhormat bagi orang percaya untuk bisa jujur. Sekalipun seringkali kejujuran itu sangat menyakitkan ya. Sangat menyakitkan. Ada banyak orang tidak siap kalau orang lain jujur tentang dia. Ya. Atau ada banyak orang tidak siap
untuk bisa jujur tentang dirinya sendiri. Gitu. Nah, maka yang perlu diingat kepada kita pada saat ini adalah orang yang benar-benar menjadikan hidupnya sebagai hidup yang berdoa, dia pastilah hidup saleh dan terhormat. Itu sejalan. Jadi kalau ada grafiknya, itu grafiknya linear. Tidak ada orang yang rajin berdoa tapi suka bohong. Kalau ada berarti perlu dipertanyakan itu. Doanya dia berdoa kepada Tuhan atau hanya sekedar mengisi absen. Ya, disiplin rohani di buku kelompok kecil. Dievaluasi PKK-nya, dievaluasi kombingnya. Gitu ya. Jangan ini hanya isi absen. Ingat, orang yang berdoa pasti hidup tenang dan tentram dengan cara hidup saleh dan terhormat. Ingat, gak mungkin kita bisa tahu diri kita hidup saleh kalau kita tidak hidup bersekutu dengan yang lain. Maka kapankah terakhir Anda bersekutu dengan orang percaya lainnya? Kapan terakhir Anda kelompok kecil? Apalagi di saat-saat situasi pandemi seperti sekarang ya. Ya, kenapa kalau dengan orang lain kita bisa video call berjam-jam? Ikut. Apalagi sejak pandemi banyak sekali webinar lah, Zoom lah, apalagi Google Meet, banyak sekali. Maka lakukanlah kelompok kecil dengan cara yang demikian. Sediakan waktu 1-2 jam. Bahkan harusnya jadi lebih rutin ya, karena tidak harus take times lagi di perjalanan. Karena itu, Paulus mengingatkan orang yang hidupnya berdoa pastilah hidup saleh dan jujur. Nah, lalu di ayat yang ketiga dan keempat, itu adalah yang menjadi buah dari orang yang hidup di dalam doa. Buahnya jelas dikatakan di situ ayat 3 dan 4, itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Maka buah dari jemaat yang berdoa dengan benar ini adalah Injil diberitakan, semakin banyak orang yang diselamatkan, tidak hanya percaya, terima Kristus, lalu memiliki keyakinan keselamatan dan memiliki sorga, bukan. Tetapi jelas dikatakan di situ juga dia harus memperoleh pengajaran dan pengetahuan akan kebenaran. Artinya ada pembinaan di dalamnya. Ada teladan hidup yang diajarkan kepadanya. Ada life transfer yang harus dilihat oleh orang yang mendengarkan Injil itu, mengaku percaya itu, yang mengaku punya sorga itu, memiliki sorga itu, pewaris kerajaan sorga itu, sehingga Allah dipermuliakan. Maka berbicara tentang doa, ini adalah berbicara tentang hidup keseluruhan, satu paket dengan teladan hidup kita. Maka jangan bangga kalau di dalam buku disiplin rohani kita punya jam doa pribadi 7/7, 6/7, tetapi hidupmu tidak menjadi teladan bagi orang lain. Ya. Dalam hal apapun, mungkin dalam hal studi, mempergunakan waktu, kepedulian kepada satu kos, teman sekamar, pelayanan, kampusmu, gitu. Kepada teman-temanmu. Jangan bangga kalau ternyata kita hanya sekedar ngisi absen di dalam berseru kepada Tuhan. Bukan karena adanya perubahan hidup hari semakin hari, semakin banyak yang diubahkan dari sifat-sifat kita yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, bahkan dosa-dosa kesayangan kita tidak semakin dimatikan. Coba evaluasi dirimu. Ketika sudah dibina setahun, seberapa banyak kebiasaan burukmu yang sudah berubah? Ya. Atau bahkan kalau sudah lebih dari setahun, atau bahkan kalau dirimu adalah seorang CPKK, atau mungkin pengurus atau PKK. Seberapa banyak hidupmu berubah semakin baik? Baiknya tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu buah dari hidup yang berdoa. Injil diberitakan, banyak orang diselamatkan, dan mereka memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi jikalau hidupmu benar-benar berdoa? Hidup yang berdoa itu tadi sudah kita bahas. Bukan sekedar melipat tangan, tutup mata, lalu berkata panjang lebar sama Tuhan. Menangis. Bukan. Tetapi di dalamnya haruslah hidup saleh dan terhormat. Jikalau engkau banyak berdoa tetapi kesalehan dan
kehormatan hidupmu tidak dirasakan oleh orang lain, maka silakan evaluasi lagi. Benarkah engkau berdoa atau hanya sekedar mengisi absen? Ketika kita semakin banyak berdoa, harusnya hidup kita semakin saleh. Ketika hidup kita semakin saleh, maka harusnya kita menjadi orang yang semakin dapat dipercaya. Kalau surat Paulus di bagian yang lain, layak dipercaya. Dan hidup kita tenang, tidak menjadi parbada, ya, tidak menjadi pembawa keributan di mana kita ada. Bagaimana hidupmu sekarang? My life is my prayer. Kalau memang hidup kita ini adalah doa kita, maka silakan lihatlah, benarkah hidup kita, hidup yang kau hidupi sampai saat ini sudah layak dikatakan sebagai doamu kepada Tuhan. Ya, Daud, tadi sudah ada Nehemia, ketika dia mendengar bagaimana tembok Yerusalem runtuh, hal yang pertama dilakukannya adalah berkabung, menangis, mengoyakkan jubahnya, dan dia berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Setelah itulah dia baru bisa memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Ingat, dia berpikir. Jadi kalau kita sudah mendoakan sesuatu, lalu kita bilang, biarlah orang lain yang menyelesaikan, Anda tidak berdoa. Orang yang berdoa kepada Tuhan, pasti dipakai Tuhan menjadi solusi. Apakah solusinya dengan diri kita yang menjadi jawabannya langsung, atau kita menjadi intermedia atau perantara? Itu tergantung Tuhan. Yang pasti, hidup yang berdoa itu pasti bertindak. Nehemia setelah berdoa berpuasa, dia bertindak nyata. Bahkan dia turun jabatan, turun ke lapangan. Dia pasang strategi, mikirkan strategi. Jadi mikir, orang yang berdoa pasti mikir. Gak ada orang yang berdoa, udahlah pasrah aja, tapi gak melakukan apapun. Itu tidak berdoa. Orang yang berdoa pasti mendapatkan solusi dari Tuhan. Ingat, solusinya pasti di dalam ketenangan dan ketentraman melalui cara hidup saleh dan terhormat. Yang terakhir, kalau kita ingat juga Daniel, ya, bagaimana dia dilarang berdoa kepada Allah, Tuhan Allahnya, oleh karena pemimpin-pemimpin di kota itu keberatan, yang nggak ada kesalahan yang ditemukan kepada Daniel. Caranya bagaimana? Oh, kita suruh aja lah gubernur itu menulis peringatan supaya nggak boleh ada yang menaikkan permohonan selain kepada dewa dan kepada raja. Lalu Daniel mendengar itu, dan yang dia lakukan apa? Dia berdoa. Kita ingat di Daniel namanya 11 itu. Dia berdoa 3 kali sehari. Dia tekun, dia taat, nggak pernah dia lewatkan. Dia nggak langsung memakai teladan dia yang sempurna itu, langsung menjumpai gubernur bilang, oh kok gitu? Enggak. Dia nggak mau gerasa-gerusu, dia nggak mau salah mempergunakan kekuasaan. Yang dia lakukan adalah berdoa. Setelah itu baru dia dapat lagi solusinya. Apa yang dilakukannya? Kalau kita baca di Daniel pasal 6 itu. Nah, jadi yang mau disampaikan kepada kita pada saat ini adalah my life is my prayer. Kalau kita sudah berani mengatakan hidupku adalah doaku, maka pasti kita tidak akan sembarangan lagi hidup di dalam dunia ini. Seberat apapun permasalahan yang kita hadapi, ya, pastilah kita tidak lagi sembarangan hidup. Tidak lagi. Dari hal terkecil apapun, pemakaian gadget, pemakaian waktu, pemakaian uang, pasti kita akan mempergunakannya dengan sungguh-sungguh. Maka jikalau engkau berdoa bagi kampus, nggak mungkin orang lain yang jadi jawabannya. Nah, makanya pertanyaannya, pernah nggak kau benar-benar mendoakan kampusmu? Pernah nggak kau benar-benar mendoakan UKM kau se-UPFEB ini? Atau hanya sekedar mengisi absen lagi sama Tuhan? Udah ya Tuhan, udah kudoakan, sudah lewat. Tidak mungkin demikian. Maka jikalau kita melihat pelayanan kita sedang kekurangan pemimpin kelompok kecil, kekurangan pengurus, doakanlah. Dan jadilah jawaban doa. Sama seperti yang sedang dihadapi oleh bangsa kita saat ini. Ada banyak sekali efek dari pandemi ini. Tetapi kita orang percaya jangan gerasa-gerusu. Tetapi berdoalah supaya kita bisa hidup tenang dan tentram, sekalipun kita mungkin terdampak. Orang tua kita mungkin menjadi salah satu yang mengalami dampak yang paling nyata dari COVID ini. Tetapi orang percaya yang sungguh-sungguh hidup dalam doa, dia akan hidup tenang dan tentram.
Maka silakan jadikan hidupmu sebagai doa dengan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. My life is my prayer. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada saat ini Engkau telah mengingatkan kami bagaimana keteladanan doa Paulus kepada Timotius, anak sahnya di dalam iman, dalam rohani, bagaimana di dalam menghadapi kegaduhan yang sedang terjadi di tengah-tengah jemaat di Efesus. Bagaimana Paulus mengingatkan Timotius untuk tetap tenang dengan berdoa, tetap menunjukkan hidup yang saleh, jujur, terhormat, sehingga dunia bisa melihat Injil itu, mendengar Injil itu, bahkan akhirnya percaya dan diselamatkan, bahkan melihat kebenaran yang sejati itu melalui hidup Timotius. Biarlah kiranya kami juga demikian ya Tuhan, di tempat kami masing-masing pada saat ini. Setelah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, biarlah kami sungguh-sungguh membiarkan hidup kami dibentuk dan dipakai oleh Tuhan. Diawali dari doa kami setiap hari ya Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mau bertekun di dalam doa. Dan dari doa itu kami diubahkan. Terlebih dahulu kami yang berubah, baru orang lain. Karena sungguh kamilah yang berdoa kepada Tuhan. Bapak, biarlah kiranya Engkau menolong setiap anak-anak Tuhan yang ada di UKM KMKUSU PFEB ini, baik AKK, PKK maupun pengurus ya Tuhan. Engkau mengajari setiap mereka dimanapun berada dalam situasi apapun pada saat ini, agar mereka sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan melalui pembaharuan hidup hari lepas hari. Mungkin ada yang sedang jatuh di dalam dosa, mungkin ada yang sedang tidak bergairah dalam relasi hubungan pribadi dengan Tuhan. Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu, kiranya Engkau membangkitkan kembali bagaimana sukacita hidup di dalam Injil Tuhan. Yesus yang telah mati menggantikan kami, membayar segala dosa-dosa kami, sehingga kami beroleh keselamatan, memiliki kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Maka mengingat itu pastilah sukacita kami akan kembali dimurnikan, bahkan penuh ya Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi yang kami hadapi pada saat ini tidak akan menghalangi kami untuk terus menjadi pendoa-pendoa bagi kampus kami, bagi fakultas kami, bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami, bagi kota kami, bahkan bagi bangsa kami dan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, ketika manusia sudah selesai berkata-kata, kami percaya Roh Kudus yang telah Engkau meteraikan di hati kami masing-masing akan terus bekerja dan berbicara, mengingatkan kami, menegur kami, mengajar kami, dan memampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.